Di perusahaan juga tidak boleh ada KKN. Anda juga harus terbuka, lowongan kerjanya sekian, rekrutmen tanpa biaya, dan umumin. Kalau manajer HRD tahu kerjasama dengan lingkungan masyarakatnya, terima duit, saya pecat. Kenapa? Wibawa, Pak. Dan ini terjadi di mana-mana, saya tahu kok. Nah, artinya negeri ini akan baik kalau semua orang baik, Pak. Tapi negeri ini akan buruk kalau semua orang buruk. Tapi kalau semua orang buruk menjadi baik. Saya kan tidak tahu. Satu orang makan pete bau, satu keluarga makan pete nggak bau. Saya jadi gubernur tidak peduli, nyaman. Tidak akan lagi paduli lah, rek mobil truk dibalik, rek jalan butut, yang penting aing bisa pelesir ke luar negeri. Gak ada masalah. Toh saya dapat tunjangan. Bahkan kalau mau dimanfaatin biaya operasional saya cukup untuk saya jalan-jalan ke luar negeri, nggak usah dibagiin ke warga. Tapi karena sayanya mungkin tiap hari mikirnya itu, ya sayanya jadi nggak enak. Kenapa? Karena saya nggak mau lingkungan seperti itu, kan begitu, Pak. Nah, untuk itu ya saya mau tegas pada siapapun. Saya banyak juga manajer HRD yang suka ngutipin duit personalia yang kerjasama sama lingkungan, 5 juta, 10 juta, tahu saya. Nah, sehingga penegakannya susah. Nah, untuk itu mari kita bersama membangun investasi yang kenapa? Saya tahu investasi itu standarnya adalah bebas KKN. Saya tahu negara-negara yang selama berdirinya industri itu nggak pernah ngasih uang apapun, saya tahu, saya paham. Tahu, mereka yang penting ketentuan pemerintah sekian saya bayar, ketentuan pemerintah sekian saya bayar, nggak usah tawar-tawar. Ada negara seperti itu, saya sebutin Jepang. Ini kan penting. Nah, untuk itu kita udahlah Bu, Afindo semua, udah Pemprov Jabar hari ini akan hidup di tengah-tengah warga, hidup di tengah-tengah investasi. Kita bantu investasi. Kita juga lagi mikirin gimana cara membuka tanah, kemudian tanah itu dikerjasamakan dengan Pemprov, kemudian menjadi kawasan industri yang murah. Saya lagi mikir itu. Setelah itu kita bangun fasilitas listriknya, fasilitas air bersihnya. Ketika industri masuk di situ sudah ada, nggak usah lagi. Di Indonesia ini kan kasihan Pak, kalau ada pembangun kawasan itu, kawasannya harus mikir ngakses listrik, kawasan mikir ngakses air bersih, kawasan mikir ngakses gas. Harusnya kan itu negara yang langsung nyiapin. Tapi sudahlah. Terlepas dari itu semua, investasi tetap hadir. Kenapa investasi penting? Mau kerja di mana rakyat kalau nggak ada investasi? Mau kerja di Pemda? Nggak cukup. Harus ada kerjaan. Multiplier efeknya tumbuh. Nah, untuk itu saya berharap mudah-mudahan spirit ini menjadi spirit Jawa Barat. Dan saya berharap Jawa Barat tetap menjadi provinsi yang terbaik layanan investasinya dan diminati investasi yang paling tinggi di Indonesia, dan itu betul. Saya ingin hidup ngalamin jadi tukang nyangkul, ngalamin jadi tukang ngangon domba, ngalamin tukang kayu bakar, ngalamin jadi tukang nyari jamur di hutan, ngalamin jadi pedagang rokok, ngalamin jadi pedagang es, ngalamin jadi tukang ojek, ngalamin jadi aktivis serikat pekerja seluruh Indonesia tidur di kantor, ngalamin jadi karyawan kontrak perusahaan. Saya ngalamin semua. Saya boleh cerita nih, ada Pak Aliaman dulu. Saya tuh nggak tahu, saya tuh punya intuisi yang sering orang mungkin ke saya agak di Pemda saja. Saya tuh waktu beberapa bulan yang lalu ngomong, saya bilang dana pemerintah di Desember akhir harus nol. Tapi ada yang nyampein ke saya, salah satu pejabat, nggak bisa Pak, harus ada tersisa. Ternyata Pemprov Jabar itu kebiasaannya silpanya 1,7 triliun per tahun. Dia bilang nggak bisa, nanti harus nol. Kenapa? Keseimbangan. Oke, kalau nggak nol ya minimal maksimal 20 lah sisanya. Hari ini baru terasa bahwa ini penting, gitu loh. Bahwa ini loh logika publiknya. Kenapa? Anda nyimpen uang di bank jadi silpa, padahal itu uang pajak yang harus balik. Dan baliknya itu tidak boleh juga hanya sekedar balik diserap, harus belanja modal. Belanja modal pun apa yang menjadi kebutuhan dasar pembangunan publik itu. Makanya saya tiap hari nanya, hari ini